Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal kita, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, namun sebelum kami menjalaninya, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati urapi firman-Mu sehingga menerangi langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Begini firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengatasi segala kelemahan kita. Sebagai manusia, siapapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, kita pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Sesempurna apapun kita, kita pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Dan suatu saat kita akan berhadapan dengan berbagai kelemahan kita. Jadi mengatasi segala kelemahan kita berarti menguasai atau mengalahkan apapun yang membuat kita menjadi lemah, apapun yang membuat kita menjadi tidak kuat atau tidak bertenaga. Kehidupan yang kita jalani seringkali membuat hidup kita terasa lelah, terasa lemah, bahkan rasanya seperti tiada berdaya. Jadi berbagai aktivitas dan kegiatan serta rutinitas yang kita jalani ada kalanya membuat kita merasa lelah, merasa kita lemah, merasa kita tiada berdaya, bahkan tidak bersemangat. Jadi bagaimana cara kita dalam menyikapi perasaan-perasaan tersebut tadi akan menentukan suasana hati kita. Apakah suasana hati kita masih tetap memiliki damai sejahtera dan tetap memiliki sukacita? Atau sebaliknya suasana hati kita sudah kehilangan damai sejahtera atau sudah kehilangan sukacita, tidak ada lagi. Sebagai orang percaya, hal apakah yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi segala kelemahan yang kita hadapi? Yang harus kita lakukan untuk mengatasi segala kelemahan yang dihadapi adalah dengan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Ketika lemah, ingat dan jangan melupakan ketika kita menghadapi kelemahan demi kelemahan. Ingat ini dan jangan lupakan ini. Yaitu apa? Datang kepada Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita yang lemah, yang lelah, yang tiada berdaya, bahkan kehilangan semangat. Seperti yang tertulis tadi di dalam Yesaya 40 ayat 29. Dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi ketika kita menjadi lelah, ketika hidup ini kehilangan kekuatan, ketika hidup ini rasanya terkuras kekuatannya oleh berbagai cobaan dan tantangan hidup yang dihadapi, jika keadaan itu tidak segera diatasi dan terus-menerus dibiarkan, hal itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi kehidupan yang kita jalani. Kehidupan yang dijalani akan mengurangi, bahkan menghilangkan semangat yang dimiliki, sehingga menyebabkan kita semakin terpuruk, menyebabkan kita ingin menyerah karena merasa lelah, karena merasa lemah, karena merasa tiada berdaya, dan akibatnya kita hilang semangat. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Artinya Tuhan berkuasa untuk memberikan kekuatan kepada kita ketika kita lelah. Tuhan berkuasa untuk mengubah orang yang lelah menjadi orang yang kuat.
karena Tuhan. Tuhan juga berkuasa atas segala sesuatu karena Dia Maha Kuasa, termasuk atas segala kelemahan kita. Bahkan Tuhan bukan hanya berkuasa untuk mengubah orang yang lemah menjadi orang yang kuat, tetapi Tuhan juga berkuasa untuk mengubah orang yang tadinya tiada berdaya menjadi orang yang penuh dengan semangat dan penuh dengan keberanian. Sama seperti kisah yang ada di Alkitab, yaitu kisah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa untuk mengubah seorang Daud yang lemah menjadi seorang yang kuat. Sehingga Daud yang lemah menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang penuh dengan semangat, menjadi seorang yang penuh dengan keberanian ini yang diberikan oleh Tuhan, mampu mengalahkan Goliat yang membuat Raja Saul dan pasukannya itu ketakutan menghadapi tantangan raksasa Goliat yang menantang untuk menghadapinya. Jadi Daud yang lemah, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan berkuasa untuk mengubahnya jadi kuat. Bahkan Dia memberikan semangat, Dia memberikan keberanian yang luar biasa bagi Daud. Sehingga apa yang ditakuti, sangat ditakuti oleh Saul dan pasukannya, tidak ditakuti oleh Daud. Sebab apa? Tuhan memberinya kekuatan, Tuhan memberinya keberanian, dan itulah yang mengalahkan Goliat. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita ketika kita sedang lelah, sedang tiada berdaya karena berbagai cobaan, tantangan hidup yang kita hadapi. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang lelah dan menambah semangat kepada setiap orang yang tiada berdaya? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima kekuatan dari Tuhan dengan cara kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan yang menjadikan kita kuat dalam menghadapi segala kelemahan yang kita hadapi. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam Tuhan yang lemah bisa dikuatkan, yang susah bisa dihiburkan, bahkan yang sakit bisa disembuhkan, yang terikat bisa dilepaskan. Oleh sebab itu kami tahu Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dalam menjalani sepanjang hari ini, kami memohon tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kami melangkah di dalam janji Tuhan, di dalam berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Jadi segala berkat yang Tuhan janjikan, berkat-berkat terbaik yang dijanjikan dalam firman-Nya, itulah yang menjadi bagian kami dalam menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.